Selamat sore, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, bertemu kembali bersama saya dengan Citra Dewi. Tema kita hari ini adalah Transformed Life yang saya ambil dari Yohanes pasal 3, yakni dari percakapan Yesus dan Nikodemus. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan membacakan teksnya dulu bagi kita sekalian. Demikian Bapak Ibu, percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya jika aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar
dan melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita membaca satu perikop yang cukup panjang bagi kita, dan kita mendengar bagaimana percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Dan sebagaimana tadi telah saya katakan bahwa malam hari ini tema kita adalah berbicara tentang perubahan hidup. Nah, karena itu saya secara sengaja mengajak kita bersama-sama belajar dari pengalaman Nikodemus yang hidupnya berubah total. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bahwa Nikodemus ini sudah jelas dikatakan tadi bahwa ia adalah seorang Farisi yang juga seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa orang Farisi dan juga dikatakan di sini ia juga adalah pemimpin agama Yahudi, tentu Nikodemus ini adalah termasuk golongan terkemuka, atau mereka ini adalah golongan atau kelompok sebagai guru atau pengajar. Dan dikatakan Nikodemus ini datang kepada Yesus pada waktu malam hari, ya. Ayat yang kedua berkata, ia datang pada waktu malam hari kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Nah, ia mengenal bahwa bahkan mengakui bahwa Yesus itu adalah rabi yang diutus oleh Allah. Nah, kenapa Nikodemus ini datang pada waktu malam, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya tentu Nikodemus memiliki berbagai alasan mengapa ia datang pada waktu malam. Ya, salah satu tadi sudah saya sebutkan, dia adalah seorang Farisi dan juga seorang pemimpin agama Yahudi. Tentu kedudukan Nikodemus adalah kedudukan yang terhormat, dan kita sudah tahu bagaimana sikap orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi terhadap Yesus. Nah, dalam percakapan itu salah satu yang dipercakapkan adalah bagaimana cara seseorang dapat melihat kerajaan Allah. Dikatakan bahwa pada ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, dilahirkan dengan darah dan daging, Yesus berkata, dilahirkan dengan cara demikian tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ya. Nah, kemudian Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bahwa jika orang sudah dewasa atau tua, ya tidak mungkin bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Sehingga Yesus menjawab pada ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, jelas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saya teringat akan tulisan Yohanes pada
pasal yang pertama bahwa hal menjadi anak-anak Allah itu bukan terjadi karena dilahirkan oleh keinginan seorang laki-laki atau perempuan, tetapi oleh keinginan Allah. Di mana hal menjadi anak-anak Allah apabila ia dilahirkan dari air dan roh. Nah, siapakah yang dilahirkan dari air dan roh? Saya memahami hal ini sebagai petunjuk bagi kita semua dan menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Karena jelas Yesus itu kelahirannya berbeda dengan kita. Ia tidak dilahirkan oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi dikatakan dalam Alkitab ia dilahirkan oleh keinginan Allah sendiri melalui seorang perawan yang bernama Maria. Dan ia disebut dilahirkan dari air dan roh, bukan dari darah dan daging. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya percaya yang dimaksud oleh Yesus dengan kelahiran kembali atau lahir baru atau hal menjadi anak Allah itu tidak terjadi sebagaimana yang dipahami oleh Nikodemus. Tetapi jelas Yesus berkata bahwa jika seseorang ingin melihat bahkan masuk ke dalam kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Seperti ayat yang ke-6 tadi saya baca kembali, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, jelas sekali bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pengalaman di mana seseorang percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus adalah tanda bahwa kita telah dilahirkan kembali, telah mengalami lahir baru, dan telah menjadi anak Allah. Jadi dengan percaya kepada Yesus, itu berarti kita telah menjadi anak Allah, telah mengalami lahir baru dalam hidup kita. Nah, lahir baru ini kita mengalami kehidupan yang berbeda sekali dari kehidupan kita yang lama. Kenapa demikian? Karena kita sekarang telah menjadi ciptaan yang baru sama sekali, bukan ciptaan yang lama yang diperbaiki, tetapi kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru, karena yang lama itu sudah tidak ada, tetapi yang sekarang adalah kita mengalami kelahiran baru karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat perubahan apa yang dialami oleh Nikodemus setelah ia berjumpa dengan Yesus, dan saya yakin ini juga melalui sebuah proses. Hal yang pertama adalah yang dialami oleh Nikodemus, yakni perubahan status. Saat Nikodemus berjumpa dengan Yesus, maka Nikodemus mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Ia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan Yesus sangat jelas menyatakan pada ayat yang
ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dengan berjumpa Yesus, maka Nikodemus yang tadinya tidak memahami arah percakapan dengan Yesus, Nikodemus memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang lahir baru. Sehingga demikian, Nikodemus ini mengalami perubahan status. Ia menjadi anak Allah. Dan kemudian tentu juga ia boleh melihat, bahkan masuk dan menjadi warga negara kerajaan sorga. Nah, ini adalah sebuah perubahan status yang luar biasa, yang tadinya tidak boleh melihat, masuk, tetapi kemudian karena ia mengalami lahir baru di dalam Tuhan, berjumpa dengan Yesus, percaya kepada Yesus secara pribadi, maka Nikodemus mengalami perubahan yang luar biasa. Ia menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan yang dialami oleh Nikodemus. Kemudian yang kedua, perubahan apakah yang terjadi terhadap Nikodemus? Yang kedua adalah perubahan arah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang dialami oleh Nikodemus adalah jika tadinya ia menuju atau berjalan dan pada akhirnya akan mengalami kebinasaan, tetapi kemudian karena ia percaya, maka ia mengalami perubahan arah hidup dari hidup yang binasa kepada hidup yang kekal. Nah, sebagai seorang Farisi dan juga sebagai pemimpin agama Yahudi, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa Nikodemus ini seorang penjahat, ya, yang kelakuannya tidak benar, karena ia adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus ini bukanlah orang yang sembarangan. Ia mengerti ajaran agama dengan baik. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus, ternyata apa yang ia pahami selama ini ya tidak sama seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita mungkin ingat juga percakapan yang pernah dilakukan oleh seorang muda bagaimana supaya ia bisa memperoleh hidup yang kekal. Yesus menunjuk kepada hukum Taurat. Oh, semua itu sudah saya lakukan. Saya sudah
tidak ada cacat celahnya. Ya, Nikodemus mungkin juga begitu, tidak ada cacat celahnya dalam hal beribadah, dalam hal menjalankan perintah atau hukum-hukum dalam agama. Tetapi Yesus berkata, itu tidak akan bisa membawa Nikodemus untuk melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu Nikodemus harus berserah dan percaya serta bersandar kepada kasih Allah. Ya. Sebab Allah menyatakan kasih yang sangat besar bagi dunia ini. Ya. Sehingga tanpa menahan, ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Putranya satu-satunya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang hidup yang kekal, kita tidak hanya berbicara hidup masa yang akan datang ketika kita tidak hidup lagi di dunia ini. Tetapi hidup kekal yang dimaksudkan adalah lebih kepada perubahan gaya hidup orang-orang yang percaya. Karena tadi dikatakan Nikodemus itu telah menjadi warga negara kerajaan sorga. Artinya kehidupan Nikodemus adalah kehidupan yang ditandai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah adalah nilai-nilai yang kekal. Jadi hidup yang kekal ini juga berbicara tentang kualitas hidup kita. Bahwa sebagai anak Allah yang percaya kepadanya, kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Kita tidak lagi menyanyiakan hidup kita, tetapi kita menghargai hidup yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang tentunya hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang terjadi dalam diri Nikodemus, bahwa Nikodemus mulai melangkah ke arah hidup kekal. Ia tidak lagi berjalan ke arah kebinasaan, melainkan ke hidup yang kekal. Sebab Alkitab juga berkata, semua manusia itu berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Kita hanya karena anugerah, karena kasih karunia Allah, kita dibenarkannya. Oleh karena itu, apapun usaha kita untuk membenarkan diri kita di hadapan Allah, tidak akan pernah mampu atau sebanding dengan kebenaran Allah. Karena itu kita yang telah menerima kasih yang sangat besar, saya yakin kita terus berjalan, membangun kehidupan kita menuju kehidupan yang kekal. Menjalankan nilai-nilai, melaksanakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Jadi perubahan yang kedua yang dialami oleh Nikodemus adalah perubahan arah hidup. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, perubahan apa yang dialami oleh Nikodemus? Yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dialami oleh Nikodemus adalah
perubahan psikologis atau emosional. Ya, tadi di bagian awal telah disampaikan kepada kita bahwa Nikodemus itu tidak berani secara terang-terangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Nikodemus dengan diam-diam pada waktu malam hari ia datang kepada Yesus. Namun apa yang dicatat oleh Alkitab kepada kita, kita lihat pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-50 sampai ke-51, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan demikian kepada kita. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Nah, saat ini kita membaca bagaimana Nikodemus dengan penuh keberanian berbicara di forum Sanhedrin. Nah, forum Sanhedrin atau Sanhedrin itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pemegang otoritas tertinggi. Namun, dalam hal ini, Nikodemus berani berbicara. Ia menyuarakan firman Tuhan. Mengatakan begini, saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Nah, dalam hal ini Nikodemus berusaha untuk membela Yesus, dan dasar pembelaannya jelas di sini disebutkan bahwa ia membela sesuai dengan aturan dalam hukum Taurat mereka. Ini apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tadinya ia takut, tetapi sekarang ia berani. Ia tidak saja berani berbicara, tetapi tentu ini akan menimbulkan risiko sosial yang serius. Kenapa? Karena apabila ia bertentangan, ya tentu saja ia bisa ditolak atau dikucilkan. Ia akan dikeluarkan dari forum Sanhedrin ini. Ia tidak diperhitungkan lagi. Ia tidak didengarkan lagi perkataannya. Tetapi Nikodemus yang telah dilahirkan kembali, ia berani berbicara, berani mengambil resiko. Nah, kemudian di Yohanes pasal yang ke-19 juga dikatakan di sana ada catatan penting yang ditulis oleh Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Saya bacakan demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan
ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pasti kita juga merindukan perubahan secara psikologis atau emosional dalam diri kita. Belajar dari Nikodemus, pribadi yang luar biasa menurut saya. Ini dikisahkan oleh Yohanes bahwa saat kematian Yesus, Nikodemus hadir di sana. Dan ia tidak sekedar hadir, ia tidak membawa tangan kosong. Tetapi dikatakan di sana, ia membawa campuran minyak mur dan gaharu, kira-kira 100 kati beratnya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba mencari tahu berapa nilai dari mur dan gaharu ini yang disebutkan 100 kati beratnya. Kalau kita hitung-hitung di zaman sekarang, nilainya miliaran. Itu 2 sampai 3 miliar kurang lebih. Nah, tadi kita lihat bagaimana keberanian dari seorang yang bernama Nikodemus. Ya. Dari orang yang takut, kemudian menjadi berani, dan juga seorang yang memiliki hati yang sangat luas, hati yang sangat lapang. Ia berada di dekat salib. Bersama-sama dikatakan di sini dengan Yusuf dari Arimatea. Mereka mengambil jenazah, menurunkannya, membersihkannya. Dan di sini dikatakan mereka mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Ini adalah hal yang luar biasa. Nikodemus setelah ini ia tidak takut kehilangan kedudukannya, kehilangan jabatannya, kehilangan otoritas sebagai pemimpin agama Yahudi. Ia juga rela berkorban, mempersembahkan harta bendanya, bukan dengan nilai sedikit, tetapi dengan jumlah yang banyak. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ya, belajar dari Nikodemus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ia berjumpa dengan Yesus, ia percaya kepada Yesus, ia menjadi warga kerajaan sorga. Ia berani kehilangan segala-galanya demi Kristus. Ia tidak takut. Ia percaya bahwa ia bisa kehilangan jabatan. Ia bisa kehabisan harta. Tetapi ia tidak ingin kehilangan keselamatannya. Ia tidak mau keluar dari kasih karunia. Ia tidak mau keluar sebagai warga
negara kerajaan Allah. Ia sudah memalingkan hidupnya yang tadinya menuju kepada kebinasaan, tetapi sekarang menuju kepada hidup yang kekal. Karena itu belajar dari Nikodemus, mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bersama-sama dengan penuh keberanian untuk terus berproses menuju kepada perubahan hidup, bahkan berubah secara total. Jika kita belum percaya, kita diundang untuk menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Percaya kepadanya dan menerima kehidupan yang kekal. Dan sebagai orang yang percaya menerima hidup yang kekal, warga negara kerajaan sorga, kita tidak memusingkan lagi hal-hal duniawi, tetapi kita bekerja untuk kerajaan Allah. Karena kita memang adalah warga negara kerajaan Allah. Salah satu khotbah Yesus yang populer di dalam Alkitab adalah tentang garam dan terang dunia. Kita bisa memberi pengaruh bagi dunia ini melalui persekutuan kita dengan Kristus. Karena itu, pertanyaan penting untuk kita semua. Apakah saya, Anda, kita, siapapun siap untuk berubah? Dan tentu berubah bukan karena kekuatan kita, melainkan berubah karena kasih karunia. Kita boleh dilahirkan kembali melalui iman dan percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.